dan rinciannya tambahkan yang mungkin disampaikan, Pak? Ya, alhamdulillah untuk keberangkatan petugas sudah dilakukan secara bertahap. Tim advance sudah 3 kelompok 2-3 hari lalu. Mereka harus berkoordinasi lebih awal terkait dengan kesiapan tempat, hotel, kemudian juga catering dan juga transportasi. Jadi kami sudah mengirimkan tim khususnya dari Kementerian Agama itu sudah lebih awal ya, seminggu yang lalu dan ada yang 3 hari yang lalu. Yang kedua untuk petugas PPIH Arab Saudi yang non kloter, saat ini kita berangkatkan 342 dan itu mereka akan bertugas di Bandara Madinah untuk menyambut jamaah haji Indonesia dan juga tentu di Dakar Madinah, di hotel-hotel di sekitar Markaziyah di Madinah. Jadi ini berangkatan kelompok pertama. Peran apa yang mereka harus tampilkan di saat Arab sebagai petugas haji? Ya tentu mereka harus persiapkan infrastruktur yang ada, ya, menyiapkan, memastikan bahwa semuanya sudah siap karena begitu jamaah tiba mereka akan disambut di bandara, kemudian tentu saja mereka akan dibawa ke hotel yang sudah ditentukan. Dan ini kita setiap hari ada 19 sampai 20 kloter ya, more or less, yang akan pergi, dan di gelombang pertama ini semua akan mendarat di Madinah. Mereka akan tinggal 8-9 hari di Madinah untuk berziarah, beribadah, kemudian mengunjungi spot-spot ya, atau tempat-tempat yang bersejarah dan tentu saja ke Masjid Nabawi. Kemudian mereka akan bergerak ke Makkah ya, di minggu berikutnya. Dan untuk itu tentu kami sudah menyiapkan juga tugas di Makkah. Tapi selama seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu di Madinah yang ditetapkan. Ada pesan dari Mendak khusus untuk para petugas Pak? Ya, melayani jamaah dengan cinta, dengan penuh semangat, kegembiraan, dan juga tentu saja keikhlasan. Saya masih ingat Pak Menteri mengatakan jangan petugas mengutamakan diri sendiri, beribadah banyak, sehingga tugasnya memang menjaga jamaah itu yang latar belakangnya sangat beragam, termasuk juga jamaah lansia. Dan Pak Menteri ingin memastikan betul bahwa layanan bisa berjalan baik, komitmen petugas yang sudah diseleksi sedemikian rupa, dilatih sedemikian rupa selama berhari-hari, seminggu, nah itu bisa menunjukkan kinerja yang baik. Dan beliau berharap bahwa kita semua bisa memitigasi betul persoalan-persoalan yang akan muncul ataupun menyelesaikan masalah yang muncul nanti berjalan secara teknis. Berapa hari mereka bertugas di sana, Pak? Yang Madinah nampaknya cukup lama ya, cukup 70 hari. Jadi kalau Anda dari petugas saja 70 hari tinggal di sana. Pak Dirjen mungkin ya, karena perjalanan keberangkatan gelombang 1 melalui Madinah, tapi kepulangan juga sebagian melalui Madinah di gelombang berikutnya. Jadi mereka petugas lama, tapi ada juga petugas lain yang gelombang berikutnya mungkin petugas 50-60 hari. Lebih sedikit. Pak Dirjen mungkin untuk nanti kan 70 hari bertugas di sana ya Pak. Ada peringatan nggak sih Pak untuk mengurangi penggunaan media sosial, mungkin upload di medsos gitu Pak? Ya, penggunaan media sosial proporsional sewajarnya, tunjukkan kebaikan-kebaikan, bukan menunjukkan Pamer-pameran Pak. apa istilahnya flexing gitu ya, karena bertugas bukan. Jadi bahwa mereka masih menggunakan media sosial. Yang kedua tentu saja media sosial digunakan secara bijak dan mereka harus konsisten, tidak boleh meninggalkan tugas apalagi mengganti seragam. Jalan-jalan ke kota lain pakai seragam itu terlarang dan akan kena sanksi berat, tidak bisa dilakukan oleh petugas. Dan kami sampaikan tadi bahwa mereka harus patuh sistem yang ada kepada pimpinannya dan mudah-mudahan mereka bisa komitmen. Terakhir Pak, mengenai antisipasi ada potensi haji ilegal Pak? Ya, ini sekalian saya ingin sampaikan kepada
masyarakat di tanah air bahwa 2 hari lalu saya dikontak oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arabia dan melalui pesan yang langsung saya terima secara pribadi bahwa pemerintah Indonesia diminta ikut berpartisipasi menyampaikan awareness bahasa mereka itu atau kesadaran yang terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji. Mereka menyebutkan juga ada banyak orang tertipu, ada banyak orang terlena, ada banyak orang yang tidak tahu dijanjikan berangkat ke sana, visanya sudah dikeluarkan padahal bukan visa haji. Dan mereka wanti-wanti betul ini jangan sampai terjadi di tanah air. Kerajaan Saudi betul-betul ingin menunjukkan layanan terbaik di tahun ini. Mereka begitu disiplin, begitu ketat terhadap regulasinya. Karena itu untuk menunjukkan compliance, tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di tanah air dan di tanah suci, kita harapkan sudah tidak ada lagi visa selain visa haji. Gitu ya. Ini pesan kami dan mudah-mudahan ini juga tersampaikan kepada publik yang saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.